Sang hakim akhirnya bosan dan berkata, "Biar aku urus perkaranya. Jangan-jangan dia datang dan merengek-rengek sepanjang tahun." Dalam Injil hari ini terdapat dua pelaku. Ada seorang hakim dan seorang janda. Hakim ini tidak takut akan Allah dan tidak peduli pada sesama. Di Palestina dahulu kala, seorang janda tidak selalu seorang ibu yang dewasa atau lanjut umur. Adalah hal yang wajar seorang gadis menikah pada umur 13 sampai 14 tahun. Jadi ada kemungkinan bahwa seorang janda itu masih amat muda. Janda sendirian berjuang untuk mencari nafkahnya dan anak-anaknya. Bila ada perkara uang, tanah, harta, tak seorang pun yang membantu dan membela dia. Janda dalam kisah Injil ini memiliki senjata yang ampuh, yaitu ketekunan. Ia tidak mau kalah. Dia datang kembali ke hakim dengan perkaranya. Sang hakim akhirnya bosan dan berkata, "Biar aku urus perkaranya. Jangan-jangan dia datang dan merengek-rengek sepanjang tahun." Kalau hakim yang serakah itu akhirnya mendengarkan perkara janda itu, apakah Allah tidak mendengarkan doa orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Aku berkata kepadamu, ia akan segera mendengarkan doa mereka. Tetapi, apakah kita sabar dan bertekun seperti janda itu? Apakah kita tetap bertahan dan tidak putus asa seperti wanita yang gigih itu? Walau doa tidak terkabul, pengikut Yesus seharusnya tetap berdoa. Dapat disimpulkan dalam perumpamaan ini, Yesus berpesan kepada mereka yang sudah yakin akan perlunya berdoa, tetapi menderita aniaya atau sengsara berkepanjangan, sehingga semangat doa mereka mulai melemah. Saudara-saudari, kita harus bertekun, bertahan, tidak bosan, terutama dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, seperti belajar, memasak, menjahit, merawat, atau membersihkan rumah. Bagi orang beriman, Allah sendirilah yang mempercayakan tugas kepada kita. Kadang ada rasa bosan melakukan tugas, lalu saya teringat ibu-ibu dan bapak-bapak yang setiap hari ke pasar, ke ladang, ke pabrik, atau sebagainya melaksanakan tugasnya. Mereka bertahan dan bertekun demi keluarganya. Maka terlebihlah saya sebagai orang muda dan religius harus bertekun dalam tugas dan tanggung jawab saya. Dalam perumpamaan tentang janda dan hakim yang jahat, Allah dibandingkan dengan seorang hakim yang jahat. Namun bandingan ini merupakan perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik berarti bila hakim yang jahat saja rela membela si janda yang terus-menerus minta tolong, apalagi Allah yang maha murah pasti rela membenarkan orang pilihannya yang tekun berdoa. Lagi pula Allah tidak menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu pembenaran itu, tetapi segera akan datang menyelamatkan. Penyelamatan di sini bukan pengabulan doa, tetapi pembelaan dalam pengadilan terakhir yang bertepatan dengan kedatangan kembali Yesus Kristus. Karena itu, sebagaimana si janda terus-menerus meminta dan mendapat pembelaan si hakim, demikian halnya kita para pengikut Kristus harus tekun berdoa agar Allah membenarkan kita saat pengadilan terakhir nanti.
Di sini pun doa bukan sarana untuk mengubah sikap Allah. Doa bukan sarana untuk mengubah sikap Allah, tetapi sarana untuk mengungkapkan dan menumbuhkan iman kita akan Allah pembela, pembenar dan penyelamat kita. Jadi perumpamaan ini merupakan ajakan agar kita mendasarkan doa pada iman yang mendalam, yaitu kesediaan mengabdi dan menjalankan kehendak Allah. Iman kita hendaknya iman yang bersifat proaktif dan bukan reaktif, bahkan pasif. Bacaan Injil hari ini juga berpesan agar kita bertekun dalam iman dan doa. Iman kita adalah anugerah Tuhan yang kita terima dari orang tua kita. Seperti lampu, bila lampu iman bernyala, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tetapi lampu iman tidak selalu menyala dengan terang. Bila kita sakit, mengalami kekecewaan yang besar, tidak betah dengan tugas, mau berdoa tetapi Allah terasa begitu jauh, iman kita mulai diguncang. Ketika mendengar berita kekerasan, musibah, kecelakaan, dan penderitaan orang yang tak berhingga, kita bertanya mengapa Allah berpangku tangan saja dan membiarkan itu terjadi. Lampu iman kita hampir padam. Inilah saatnya kita harus bertekun dalam iman dan doa. Yesus bertahan dan bertekun berdoa dalam taman Getsemani, bahkan hingga keringatnya bercampur dengan darah. Yesus berkata, kalau hakim yang serakah itu akhirnya mendengar perkara janda itu, masakan Allah tidak akan mendengarkan doa orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kita harus sabar, bertekun seperti wanita dalam Injil hari ini. Walaupun kadang doa tidak terkabul atau sering ditunda, Yesus ingin meyakinkan pendengarnya bahwa walaupun doa kita tidak terkabul, doa kita tidak sia-sia. Mari berharap dan belajar semakin percaya hari demi hari bahwa semua akan indah pada waktunya, sebab Allah memiliki rancangan damai sejahtera bagi hidup manusia. Semoga amin.